Sepanjang sejarah kita, peradaban-peradaban kuno banyak yang lenyap oleh kematian, dihapuskan oleh bencana alam atau invasi. Tetapi ada beberapa peradaban masyarakat kuno yang hilang secara misterius dan telah membuat para peneliti benar-benar bingung. Puebloans Olmec, salah satu masyarakat Mesoamerika pertama, Olmec mendiami dataran rendah tropis di selatan tengah Meksiko. Tanda-tanda pertama dari Olmec sekitar 1400 sebelum Masehi di kota San Lorenzo. Penyelesaian Olmec utama yang didukung oleh dua pusat lainnya, Tenochtitlan dan Potrero Nuevo. Peradaban Olmec adalah master pembangunan dengan masing-masing situs utama mengandung pengadilan seremonial, gundukan rumah, piramida kerucut besar, dan monumen batu termasuk kepala kolosal yang menjadikan peradaban mereka sangat dikenal. Peradaban Olmec sangat bergantung pada perdagangan, baik antara wilayah Olmec yang berbeda dengan masyarakat Mesoamerika lainnya. Karena mereka salah satu kebudayaan Mesoamerika paling awal dan paling maju pada saat itu, mereka sering dianggap sebagai budaya ibu dari berbagai budaya Mesoamerika lainnya. Sekitar 400 sebelum Masehi, sebelah timur separuh wilayah Olmec mulai tak berpenghuni, mungkin karena perubahan lingkungan. Mereka mungkin juga mengungsi setelah aktivitas gunung berapi di daerah tersebut. Teori populer lainnya adalah bahwa mereka diserang, tetapi tidak ada yang tahu siapa penjajah yang mungkin menginvasi bangsa Olmec. Puebloans Nabataean. Para Nabataean adalah budaya Semitik yang dihuni bagian dari Yordania, Kanaan, dan Arab dari sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka paling banyak dikenal sebagai pembangunan kota Petra yang menjadi pusat kota mereka. Petra adalah kota yang mengesankan, dipahat dari sisi tebing dengan mahkota permata yang menjadi kasneh atau harta karun, sebuah bangunan yang diilhami gedung Yunani raksasa. Kekayaan Nabataean diperoleh dengan menjadi jaringan pusat perdagangan yang kompleks, di mana mereka memperdagangkan gading, sutra, rempah-rempah, logam mulia, permata, kemenyan, gula, parfum, dan obat-obatan. Karena luasnya rute perdagangan, budaya Nabataean sangat dipengaruhi oleh Helenistik Yunani, Roma, Arabia, dan Asyur. Tidak seperti masyarakat lain waktu mereka, tidak ada perbudakan di Nabataean, dan setiap anggota masyarakat memberikan kontribusi dalam tugas-tugas kerja. Selama abad keempat, Petra ditinggalkan Nabataean dan tidak ada lagi yang benar-benar tahu mengapa. Bukti arkeologi membuktikan bahwa eksodus mereka adalah salah satu yang terorganisir yang tidak terburu-buru, yang membawa kita untuk percaya bahwa mereka tidak diusir dari Petra oleh budaya lain. Penjelasan paling mungkin adalah bahwa ketika rute perdagangan mereka bergantung pada rute utara, mereka tidak bisa lagi mempertahankan peradaban mereka dan meninggalkan Petra. Kekaisaran Aksumite dimulai pada abad pertama Masehi di tempat yang sekarang Ethiopia dan diyakini sebagai rumah dari Ratu Seba. Aksum merupakan pusat perdagangan utama dengan ekspor dari gading, sumber daya pertanian, dan emas diperdagangkan di seluruh jaringan perdagangan Laut Merah dan selanjutnya ke Kekaisaran Romawi dan timur menuju India.
Karena itu, Aksum adalah masyarakat yang sangat kaya dan budaya Afrika pertama yang mengeluarkan mata uang sendiri, yang pada zaman kuno adalah tanda yang sangat penting. Monumen yang paling dikenal dari Aksum adalah stelae. Obelis diukir raksasa sebagai penanda kuburan raja dan bangsawan. Awal Aksumites menyembah beberapa tuhan, tapi tuhan utama mereka adalah Astar. Pada 324 Masehi, Raja Enzana II memeluk Kristen, dan sejak saat itu Aksum merupakan budaya yang sungguh-sungguh Kristiani dan bahkan diduga rumah dari perjanjian Tabut. Menurut legenda setempat, Ratu Yahudi bernama Yodit mengalahkan Kekaisaran Aksumite dan membakar gereja serta sastra. Namun, yang lain percaya bahwa Ratu Selatan Bani Al-Hamwiyah menyebabkan melenyapnya budaya Aksumite. Teori lain juga termasuk perubahan iklim, isolasi perdagangan, dan kemunduran pertanian menyebabkan kelaparan. Kerajaan Khmer. Kerajaan Khmer tumbuh dari Kerajaan Chenla yang sekarang Kamboja sekitar abad ke-9 Masehi dan menjadi salah satu kerajaan yang paling kuat di Asia Tenggara. Kerajaan ini dikenal banyak orang sebagai peradaban yang dibangun adalah Angkor, terletak di ibu kota Kamboja. Budaya Khmer yang sangat kuat dan kaya terbuka untuk beberapa sistem kepercayaan termasuk Hindu, Buddha Mahayana, dan Theravada. Sebagai agama resmi kekaisaran, kekuasaan mereka juga termasuk militer yang kuat karena mereka banyak berperang melawan Anamese dan Shams. Penurunan kerajaan Khmer dapat dikaitkan dengan kombinasi dari beberapa faktor. Yang pertama adalah bukti kerajaan itu diperintah oleh Raja Deva Rajo atau dewa. Namun dengan pengenalan Buddhanisme, Theravada yang mengajarkan pencerahan diri membuat pemerintahan tertantang. Hal ini menyebabkan kurangnya keinginan untuk bekerja kepada Deva Rajo yang mempengaruhi jumlah makanan yang diproduksi.